Kita bahas ada ayat yang terkenal tentang hukum yang terutama. Waktu itu Yesus ditanya ya oleh orang-orang yang biasa suka menjebak dia lah. Ada yang memang serius bertanya, ada yang mungkin ingin menjebak dia. Tanya hukum yang terutama yang mana? Lalu dia jawab seperti ini di Matius pasal 22. Ya, ada beberapa ayat di situ. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus membagi dua kelompok. Semua aturan yang ada, yang dibuat khususnya waktu zaman perjanjian lama itu, semuanya itu tergantung pada kedua hukum ini. Atau bisa dipisahkan ya menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Ya, artinya segenap yang kita tahu ya. Kalau di kitab Lukas dikatakan juga dengan segenap kekuatan kita. Jadi ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan itu diwujudkan dengan segenap hati ya, pikiran, emosi, ya, kehendak yang diarahkan untuk mengasihi Tuhan. Lalu segenap jiwa, akal budi artinya kita gunakan, kita tahu apa yang memang baik dan tentu dengan baca firman Tuhan juga ya, kita mengerti bagaimana menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, dengan segenap kekuatan, ya itu bicara tentang fisik. Ya, ekspresi dari pujian penyembahan itu bisa mengangkat tangan, tepuk tangan, tapi juga termasuk berjalan menuju tempat untuk berdoa, entah secara sendirian, itu yang paling penting ya. Kita masuk di kamar, ya kita kunci pintu, lalu kita berdoa sendiri. Kita dengan Tuhan. Tapi juga ada saat-saat kita itu bertemu dengan teman-teman untuk berdoa. Itu perlu usaha, ya perlu dengan kekuatan kita datang, kita berjalan. Ya zaman sekarang ini memang enak ya, kita bisa lewat Zoom online. Tapi itu tidak maksimal ya. Kalau kita punya kesempatan bisa bersekutuan doa itu onsite, itu dampaknya akan besar sekali. Dari zaman ke zaman, kalau kita baca di Alkitab, kalau ada orang-orang yang dia bisa serius doa dengan Tuhan, itu menggoncangkan dunia roh-roh jahat. Dan segala cara itu akan digunakan untuk menghambat, supaya orang itu nggak doa atau terhambat. Kita baca Daniel misalnya. Kenapa keluar larangan dalam 30 hari nggak boleh mengajukan permohonan kepada dewa, kepada Allah lain. Pokoknya nggak boleh doa, nggak boleh menyembah sesuatu ya, kecuali menyampaikan permohonan kepada Raja Darius. Kenapa orang-orang buat peraturan seperti itu? Memang mereka mau menjebak Daniel karena mereka iri, karena Daniel itu punya roh yang luar biasa, karena memang dia kebiasaan berdoa, dan Daniel mau jadi pemimpin di atas mereka semua, jadi mereka iri. Tapi sebenarnya rancangan itu dibuat karena dalam dunia roh jahat itu terjadi kegoncangan akibat doa Daniel yang tekun dilakukan 3 kali sehari menyembah Tuhan. Jadi itu udah dampaknya dalam dunia roh. Nah, kalau kita baca ketika Yesus dan murid-murid mau menyeberang ke daerah Gerasa, mereka dihambat oleh angin ribut. Ya, tujuannya supaya mereka tuh tidak ke seberang, karena di seberang itu ada orang yang dirasuk oleh legion. Yang korbannya akhirnya 2.000 babi, itu kalau dirupiahkan tuh bisa 5 miliar. Kalau satu babi 2,5 juta, ya kali 2.000, ya itu 5 miliar. Nah kita mungkin berpikir secara uang, wah ini menguntungkan atau merugikan. Tapi sebenarnya dengan tersingkirnya babi-babi pada masa itu,
orang-orang yang ada di situ jadi lebih bebas sebenarnya ya untuk bisa mengenal Tuhan. Nanti kalau baca lebih detail, pengaruh orang ini sesudah diselamatkan sangat besar. Dia memberitakan kabar baik di seluruh di daerah Dekapolis dan banyak orang-orang yang kemudian takjub ya. Dan ketika Yesus tiba di daerah dampak dari pelayanan orang ini, orang-orang langsung tahu ini Yesus ya. Lalu mereka dari mana-mana bawa orang-orang sakit, memohon supaya bisa menjamah ujung jubahnya saja dan mereka sembuh ya. Itu dampaknya besar. Nah, jadi ketika ada sesuatu kegerakan doa misalnya ya, itu sering terjadi ada usaha-usaha untuk kelihatannya melemahkan atau menghambat ya. Selalu terjadi ya dari zaman ke zaman. Kalau baca di Alkitab itu nggak cukup waktunya untuk menceritakan itu, tapi terjadi juga di mana-mana dari zaman ke zaman. Saya ingat dulu ketika di sekolah ya SMA adik saya juga terjadi pencurahan Roh Kudus. Itu anak-anak sekolah jadi berdoa buat persekutuan doa. Memang karismatik ya. Itu sesuatu yang dulu dia anggap sesat ya. Tapi siapa yang nggak suka kalau lihat anak-anak SMA itu jadi baik, jadi senang berdoa, tidak merokok, lalu mereka juga tertib di sekolah, nilai-nilainya bagus ya. Nah, tapi kemudian karena dianggap ini sesat, akhirnya mereka harus nggak diterima di sekolah ya. Nah, mereka buat persekutuan di luar dan jadi persekutuan yang besar dan jadi gereja jadinya ya. Waktu saya kuliah juga begitu ya. Semua aman ya kan. Sering kali ketika situasi itu kita kan inginnya enak, semua nyaman, tapi di dunia roh itu nggak seperti itu ya. Kalau kita nggak diserang dengan aniaya, maka akan dibuat kenyamanan supaya kita itu rohnya nggak menyala-nyala ya. Jadi waktu ada orang-orang yang mulai dipenuhi Roh Kudus ya, mereka menyediakan waktu untuk berdoa ya. Bayangkan siapa yang mau ya pagi-pagi bangun lebih dari 40 tahun yang lalu ya di daerah Bandung dingin sekali ya. Lalu keluar dari rumah jalan kaki untuk bertemu dengan teman-teman yang lain berdoa di kampus. Jam 5 pagi masih gelap ya, sangat dingin. Ya nggak usah di Bandung ya, di tempat tinggal kita aja mungkin ya di daerah Jakarta atau di Bogor. Nggak banyak orang-orang yang mau ya. Nggak usah jam 5 ya, jam 6 saja mungkin. Padahal mungkin bisa naik kendaraan, itu bukan satu hal yang enak secara daging. Tapi ketika ada orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka punya roh yang menyala-nyala, mereka haus untuk berdoa. Mereka kalahkan semua penghalang ya. Lalu ketika mulai berkembang ya, dibuat persekutuan doa, lalu mulai resah sebagiannya. Akhirnya ya orang-orang ada yang mungkin tidak setuju ya, kemudian akhirnya buat pelayanan baru yang berkembang sangat-sangat luar biasa. Nah, apa yang saya menceritakan di sini ya, mengasihi Tuhan itu diwujudkan dengan banyak cara ya. Baru setelah itu kita mengizinkan kasih Tuhan itu termanifestasi untuk mengasihi sesama kita. Jangan dibalik ya. Jangan kita lebih mementingkan mengasihi orang, baru mengasihi Tuhan. Karena kalau dibalik, itu bisa terjadi kompromi. Nah, kalau kita pelajari ya, baca misalnya di Amerika, apa yang terjadi? Itu negara didirikan ketika George Washington, ya, kemudian presiden-presiden lainnya juga ya, yang saya dengar kalau nggak salah Abraham Lincoln juga ya, kemudian Ronald Reagan. Ketika mereka itu dengan sungguh-sungguh ya mengatakan, Tuhan, Engkaulah pemimpin atas negara ini. Ya. Nah, waktu mereka buat seperti itu kan asalnya kan para pengungsi, orang-orang yang dianiaya dari Eropa. Ketika kekristenan berkembang, lalu
Protestan itu muncul. Kita hidup di zaman yang aman ya. Zaman dulu itu ketika orang karena imannya itu dikejar dan dibunuh, dihukum oleh orang Kristen sendiri ya, karena perbedaan doktrin pada masa itu. Nah, mereka harus lari dan akhirnya mereka ketemu dunia baru, ketemu ya di Amerika ya, harapan baru di situ. Mereka bangun negeri itu menjadi negeri yang takut akan Tuhan. Diajarkan anak-anak dari sejak kecil itu berdoa ya. Terus diajarkan takut akan Tuhan. Tapi kemudian Amerika ini berkembang begitu rupa menjadi negara yang demokrasi ya. Jadi negara yang meninggikan kedaulatan itu ada pada rakyat. Nah, beda dengan negara otoriter misalnya atau komunis ya. Nah, tentu masing-masing ada plus minusnya ya. Tentu kita bersyukur tinggal di negara demokrasi. Tapi demokrasi juga harus diatur ya. Nggak bisa semaunya. Kalau nggak jadi kayak rimba ya. Siapa yang kuat main hantem satu dengan lain, nggak bisa seperti itu ya. Nah, di Amerika karena orang-orang itu menghargai kebebasan berpendapat ya, kebebasan mengekspresikan, kadang-kadang kebablasan. Pada akhirnya sekian tahun yang lalu mulai orang-orang itu resah ya. Akhirnya beberapa sekolah, saya nggak tahu ya apakah sudah cukup banyak sekolah yang tidak mewajibkan lagi doa seperti biasa. Dulu waktu saya SD ya, ketika kita mau mulai belajar itu ada guru mimpin doa dulu ya 1-2 menit. Kadang-kadang ada nyanyi 1-2 lagu ya, lagu rohani, baru berdoa, baru kita mulai belajar. Nanti ketika pulang sekolah, satu murid dipilih untuk berdoa di depan kelas ya, memimpin semuanya. Itu dilatih, itu diajarkan. Tapi kemudian di beberapa sekolah tidak diwajibkan, akhirnya malah dilarang berdoa itu karena mengganggu kebebasan orang lain. Dan saya pernah baca beberapa artikel ketika ada orang yang di restoran dia berdoa ya, yang lain melihat itu marah, tersinggung ya, lapor ya. Terus akhirnya diproses lah, ditangkap dan sebagainya. Jadi ini kebablasan gitu ya. Nah, tentu kalau kita membuat satu pertemuan, ya kita perlu hati-hati juga ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada acara ulang tahun ya, acara ulang tahun kita buat makan-makan, minum-minum ya. Kadang-kadang sampai malam ya agak ribut sedikit, tetangga nggak terlalu masalah. Tapi di beberapa daerah, kadang-kadang karena kebaktian rumah tangga gitu ya, ada yang protes ya, terganggu ya. Nah itu sebenarnya apakah mereka benar terganggu? Kalau secara psikologi dibilang, karena iri dan sebagainya lah. Tapi kalau secara dunia roh sebenarnya itu pekerjaan dari roh-roh jahat itu untuk menghambat, mengganggu. Supaya orang itu tidak bertumbuh kenal Tuhan. Nah kita perlu concern hal-hal seperti ini ya. Kalau kita kepala rumah tangga, kita perlu ajar anak-anak kita berdoa. Dari sejak kecil ya. Dilatih, diajar dari sejak kandungan, bahkan bisa diajak berdoa. Ajak istri berdoa bersama-sama ya secara rutin. Nanti anak itu aku lahir dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dari kecil diajar untuk berdoa. Sama seperti Samuel yang diajar di tempat Imam Eli ya. Tapi ibunya juga berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga anaknya akhirnya menjadi seorang nabi yang takut akan Tuhan. Nah, jadi kita perlu ajar itu, kita perlu buat ya. Saya punya beberapa rekan ya, karena gembala tempat saya berbakti juga menghususkan seminggu sekali anak-anaknya bisa ada ibadah keluarga ya, family altar ya, atau apapun namanya ya, tapi intinya keluarga berkumpul. Dan kalau ada anggota keluarga anak misalnya sekolah di luar negeri ya, itu diatur bisa ya, pakai Zoom misalnya ya, supaya ada satu kesehatian. Nah itu perlu dijaga terus ya. Jangan dianggap remeh kayak begitu. Sebab kalau enggak kita tuh akan sedikit-sedikit itu mulai kompromi. Dan akhirnya kita menyimpang tanpa kita sadari. Dulu saya punya teman ketika mau merit ya cita-citanya nanti ada kamar doa ya. Dan kamar doa itu memang dikhususkan dipakai untuk berdoa.
Ya bukannya nggak boleh dipakai yang lain ya, tapi itu betul-betul kalau mau berdoa mereka masuk ke tempat itu. Eh, Ketika dulu saya ibadah ya di Bandung, gereja tempat kami berbakti itu nyewa satu bioskop ya, bioskop yang waktu itu udah nggak terlalu laku, kemudian dibuat jadi diskotik ya. Dan kami pakai berapa tahun ya, jadi setiap minggu itu pagi ya para pengerja, ya saya sih waktu itu bukan pengerja ya, hanya jemaat setia. Dan kalau nyampe pagi itu poster-poster yang ada di papan pengumuman tuh ditutup dulu ya, karena gambar-gambar foto-foto yang seronok lah ya, yang nggak nyaman dilihat kalau kita ibadah gitu. Nah, tapi ya karena mereka berdoa itu, walaupun tempat dipakai untuk diskotik ya misalnya atau apa ya, tetap bagus ya. Arti suasana itu bagus. Tapi di sisi lain ya, ketika sudah dapat tempat bisa bangun gereja, mereka bangun dengan baik dan itu dijaga betul-betul untuk tempat berdoa, beribadah. Sekian tahun yang lalu saya punya kebiasaan setahun sekali saya doa di Ungaran, Bukit Doa. Ya, biasanya itu menjelang akhir tahun. Nah, itu ada tempat yang memang dipakai untuk berdoa di situ. Dan itu tempat nggak dipakai lain-lain. Dari mana-mana orang datang untuk berdoa, ya, mencari Tuhan. Artinya istilahnya ya mengkhususkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Lalu kalau kita masuk di situ, nanti ada banyak goa-goa untuk kita bisa berdoa. Nah, kalau yang suka berdoa, bersekutu dengan Tuhan, itu tempat yang nikmat sekali. Karena kita nggak ngobrol sama orang lain, kita teduh ya. Kita bisa di taman-taman. Lalu ada lagi satu rumah di situ yang disebut rumah persembahan. Nah, kalau di situ aturannya adalah kalau kita masuk, kita hanya isinya pujian penyembahan ya. Kita tidak berdoa untuk permohonan, tapi kita memuji menyembah Tuhan. Nah, kadang-kadang gabung dengan orang lain. Nah, itu tempat-tempat yang dikhususkan seperti itu. Kalau teman-teman pergi ke Israel ya, di satu tempat yang biasanya selalu dikunjungi adalah Dome of the Rock ya. Itu ada kompleks tempat ibadah ya, kubah orang teman-teman kita dari Muslim yang wadah atasnya itu berwarna emas, yang dilapisi emas. Lalu di sebelahnya ada lagi Masjid Al-Aqsa ya. Itu kalau kita ke situ ya kita bisa foto-foto dan kompleksnya luas sekali. Nah, sebelum kita sampai di situ, itu ada bagian yang namanya tembok ratapan. Itu sisa tembok kota ya, tapi kayaknya gedung rumah ibadah Bait Allah dulu nempel ke situ. Itu bukan Bait Allah yang pertama ya, karena dulu kan dibangun oleh Musa, lalu ada yang dibangun oleh Daud ya, kemudian Salomo yang bangun itu megah sekali ya. Kalau Daud kan bentuk kemah gitu, tapi Salomo yang bangun berbentuk gedung besar, kemudian habis itu ada lagi udah dibongkar, lalu udah beberapa kali ya. Nah, ini yang terakhir ya. Tapi karena orang Israel itu begitu mendambakan tempat ibadah itu, tembok itu dijadikan tempat doa ya, disebut sebagai tembok ratapan. Nah, kalau ke sana itu cuma tembok ya. Tapi suasananya itu ya sakral, teduh, nyaman. Itu dalam saya percaya dalam dunia rohnya itu agak beda lah ya. Tentu kita harus hormati ke sana ya. Waktu ke sana kita harus pakai semacam topi ya. Kita hormati apa yang orang-orang Yahudi itu lakukan sebagai ekspresi percaya kepada Tuhan ya. Nah, kita boleh doa di sana dan saya percaya nggak harus doa di sana baru dikabulkan ya. Tapi bagaimana mereka mendedikasikan tempat itu ya untuk berdoa. Itu menjadikan tempat yang orang yang mungkin memerlukan point of contact dalam berdoa ya. Mereka mendapatkan itu di situ ya. Nah, kita bisa praktekkan dalam berbagai bentuk ya. Tapi poinnya, ayo utamakan Tuhan. Dan jangan sampai karena kita memilih mengasihi orang lain, tidak ada supaya rasa sungkan itu teratasi, lalu kita mengkompromikan kasih kita dengan Tuhan. Yang pertama-tama adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, baru yang kedua mengasihi sama kita. Ya, urutannya seperti itu. Ya,
Tuhan berkati. Haleluya. God is love. Allah itu kasih. Amin.